Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Alamsyah Adi Putra Santoso dari kelas Sistem Basis Data E, Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan hasil kinerja saya untuk mengerjakan tugas yang ada di modul 3. Langsung saja saya share screen tugasnya. Di sini saya mulai dari pengembangan soal kemarin terkait bengkel. Nah, di sini tugasnya adalah memberi nama relationship. Di sini saya memudahkan dengan menggunakan tabel-tabel. Nah, saya akan menjelaskan di sini ada beberapa entity. Yang pertama itu adalah entity pendaftaran yang mempunyai kaitan dengan pelanggan dan servis. Di sini pendaftaran dilakukan oleh pelanggan dan servis ini melakukan pendaftaran. Nah, langsung kepada entity kedua, di sini pelanggan mempunyai kaitan dengan 3 entity, yakni entity pendaftaran, mekanik, dan barang. Sudah saya jelaskan tadi, pelanggan ini melakukan pendaftaran dan membutuhkan mekanik untuk dan membeli barang. Yang ketiga ini entity service yang mempunyai hubungan dengan 2 entity, yakni entity pendaftaran dan entity mekanik. Di sini service harus dilakukan. Oh, maksud saya, mohon maaf, di sini servis kaitannya dengan pendaftaran adalah ketika pelanggan itu mendaftar, tentunya keluhan akan ditulis di data yang akan diberikan kepada mekanik oleh pihak servis. Supaya lebih memudahkan, jadinya di sini ada kaitan antara entity service dan entity pendaftaran. Selanjutnya ini adalah entity mekanik yang mempunyai 2 hubungan dengan 2 entity lainnya, yakni hubungan dengan entity pelanggan dan entity service. Tidak cukup rasanya jika mekanik menjalankan tugas hanya berdasarkan data. Kadang kebutuhan pelanggan ini tidak terduga, jadinya pelanggan di sini turut andil terhadap kinerja dari mekanik. Jadi di sini saya kaitkan relasi gitu. Saya tetapkan bahwa ini memang harus berhubungan. Yang selanjutnya yakni entity barang. Di sini barang memiliki 3 hubungan, yakni hubungan dengan pelanggan, hubungan dengan penjualan, dan hubungan dengan jenis transaksi. Nah, di sini barang ini dibeli oleh pelanggan. Barang-barang di bengkel itu biasanya kan bengkel bukan cuma servis tapi jual barang. Nah, di sini juga ada entity tersendiri. Jadi mempunyai hubungan dengan pelanggan yakni dibeli. Lalu penjualan dijual serta jenis transaksi ini termasuk dalam kepemilikan jenis transaksi karena untuk memudahkan proses pembayaran nantinya. Jadi kami putuskan ada entity jenis transaksi. Bisa memilah antara apa ini membeli barang atau membeli jasanya. Selanjutnya ada entity penjualan, yakni mempunyai hubungan dengan 2 entity lainnya, yakni entity barang dan entity kasir. Di sini entity penjualan mempunyai hubungan dengan barang karena penjualan ini akan menjual barang. Sedangkan hubungan dengan kasir nanti penjualannya ini untuk pembayarannya itu enggak langsung dipegang penjualnya, tapi nanti datanya akan diberikan kepada kasir lalu dibayar oleh pelanggan yang membeli. Selanjutnya adalah jenis transaksi. Di sini jenis transaksi mempunyai hubungan dengan 2 entity lainnya, yakni entity barang dan entity kasir. Jenis transaksi ini termasuk mempunyai hak atas barang dan nantinya akan diserahkan kepada kasir. Nah, di sini kasir sendiri mempunyai 2 entity yang berhubungan dengannya, yakni entity penjualan dan entity jenis transaksi yang sudah saya jelaskan tadi. Bahwa hubungan antara kasir dan jenis transaksi ini sudah memang diperlukan gitu untuk memudahkan proses pembayaran. Berlanjut kepada soal nomor 2, di sini untuk step relationship kita diharuskan menentukan optionality entity yang terlibat. Di sini ada beberapa relasi. Yang pertama relasi antar pendaftar dan pelanggan. Di sini pendaftar ini wajib karena data pelanggan akan dikoordinasikan dengan entity lain.
Entity lain ini membutuhkan data pelanggan yang berlangganan atau sedang menikmati fasilitas berupa servis atau membeli barang di suatu bengkel. Jadi ini data pelanggan sangat penting ya. Terus entity pelanggan apa? Optionality pelanggannya ini tidak wajib karena setiap penambahan pelanggan ini tidak perlu dicantumkan pada entity apa? Karena tidak perlu dicantumkan karena pelanggan mempunyai entity sendiri gitu. Nah, ini langsung selanjutnya yakni relasi antara pendaftaran dan service. Di sini optionality pendaftarannya wajib karena pihak bengkel akan tahu kendala dari pelanggan. Nah, jadi pelanggan itu ketika daftar dia menuliskan keluhannya. Nah, lalu ini akan dieksekusi oleh pihak service. Di sini optionality dari service itu tidak wajib karena setiap pelanggan memiliki kendala berbeda dalam kasusnya. Untuk masalah ada yang ingin membeli barang, jadi kalau membeli barang ini bisa tidak melalui pendaftaran, langsung beli barang aja. Jadi di sini tidak wajib gitu. Yang selanjutnya relationship antara pelanggan dan mekanik. Di sini pelanggan dan mekanik optionality-nya yang pelanggan ini wajib karena setiap data pelanggan akan dikoordinasikan. Lalu mekanik ini tidak wajib karena setiap penambahan mekanik ini tidak perlu dicantumkan pada entity pelanggan karena mekanik mempunyai entity sendiri gitu. Selanjutnya yakni relasi antara pelanggan dan barang. Optionality pelanggan ini wajib karena setiap pembelian itu wajib menyatukan kode barang. Yang kedua ini optionality yang barang tidak wajib karena dalam penambahan barang baru itu tidak perlu dicantumkan di pelanggan karena punya entity sendiri gitu. Yang selanjutnya yakni service dan mekanik. Optionality-nya service ini wajib karena data service juga akan digunakan oleh mekanik untuk mengetahui kendala-kendalanya. Optionality mekanik ini tidak wajib karena mekanik punya entity sendiri dengan kasus service yang berbeda-beda. Selanjutnya ini relasi antara barang dan penjual. Ini wajib karena barangnya akan dijual oleh bagian penjualan. Sedangkan ini terus ya. Langsung ke ini jenis transaksi kasir. Jenis transaksi ini biasanya dilakukan oleh kasir yang nanti akan berrelasi dengan penjualan ya. Dan apa jenis transaksi ini untuk memilah antara antara pelanggan yang membutuhkan jasa atau membutuhkan barang. Jadi supaya kasir lebih mudah menentukan harga dan memproses pembayarannya. Lanjut ke soal nomor 3, yakni menentukan cardinality entity yang terlibat dalam setiap relationship. Mohon maaf ini terlibat ya. Di sini relationship pendaftar dan pelanggan ini masuk cardinality one to many. Nah, karena pendaftaran ini biasanya bersifatnya banyak, sedangkan pelanggan ini cuma satu gitu. Nah, ini lanjut ke pendaftaran dan service ini one to many. Sedangkan pelanggan ke mekanik ini one to one karena jumlah mekanik dan pelanggan ini nanti pelanggan pasti memilih atau menggunakan satu mekanik pastinya. Selanjutnya ini pelanggan dan barang. Nah, di sini ada banyak pilihan barang. Jadi kami masukkan cardinality-nya di sini one to many. Selanjutnya ini service dan mekanik. Di sini one to many juga karena satu yang diservis akan memilih dan memilah mana mekanik yang cocok untuk kendala dari pelanggan itu karena datanya sudah masuk ke servis ya. Selanjutnya ini barang sama penjualan. Penjualan ini pasti berhubungan erat dengan barang ya. Dan semua ini sama-sama banyak karena barang juga banyak, sedangkan yang dijual itu juga pasti banyak. Jadi di sini kami menentukan menu to many ya. Relasinya antara barang dan jenis transaksi ini one to many karena barang satu ini bisa masuk jenis transaksi yang di jenis transaksi ini banyak barang di dalamnya. Jadi kami masukkan ini one to many.
Ini relasi antara transaksi dan kasir masuk one to many, relasi antara kasir dan penjualan ini masuk many to many. Karena di kasir ini banyak data, sedangkan di penjualan ini juga banyak data. Jadi harus menyertakan premium with UID pada kasir. Di sini saya juga membuat ARD dengan aplikasi data modeler Oracle ini. Bisa dilihat relasi-relasi yang terjadi yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini juga dipecahkan yang tadi mempunyai cardinality many to many. Jadi seperti ini, mungkin akan saya besarkan supaya lebih jelas. Ini juga. Nah, sekarang masuk di nomor terakhir, yakni membaca relasi menggunakan RDIS. Relasi antara pendaftar dan pelanggan. Seorang pelanggan ini mendaftar di tempat bengkel, di bengkel itu ya. Yang terus hubungannya sama pelanggan ini, pendaftaran sama pelanggan. Nah, setiap pendaftar ini menerima banyak pelanggan. Di pendaftaran ini sama pelanggan ini mempunyai relasi yang sangat kuat. Yang kedua ini relasi antara pendaftaran sama servis. Sudah saya jelaskan tadi bahwasanya pendaftaran ini dibutuhkan sangat oleh servis. Nah, hasil pendaftaran pelanggan berisi keluhan dari satu orang, sedangkan setiap servis menerima keluhan dari beberapa orang. Karena setiap pelanggan membawa masalahnya masing-masing gitu. Yang kedua ini relasi antara pelanggan dan barang. Pelanggan membeli beberapa barang, sedangkan barang dibeli beberapa pelanggan. Jadi di sini setiap pelanggan bisa membeli barang. Sedangkan barang yang dibeli ini pasti dibeli oleh pelanggan gitu. Karena karena orang yang sudah menikmati fasilitas di bengkel itu termasuk pelanggan. Di sini ya relasi antara servis dan mekanik. Di sini servis menginformasikan kepada mekanik, lalu mekanik melakukan tugas sesuai informasi servis. Yang kedua, yang terusannya ini relasi antara barang sama penjual. Di sini barang dijual oleh penjual. Nah, sedangkan penjual itu pasti menjual barang. Jadi relasinya sangat jelas di sini ya. Terus di sini ada juga relasi antara barang dan jenis transaksi. Barang ini termasuk jenis transaksi dan salah satu jenis transaksi adalah barang. Jadi di jenis transaksi ini banyak data, bukan cuma barang ya. Juga ada jasanya. Relasi ini nilai terusannya relasi jenis transaksi dan kasir. Di sini jenis transaksi akan menginformasikan kepada kasir terkait pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan nanti. Apakah ini menikmati servisnya atau membeli barangnya. Selanjutnya ini relasi antara kasir dan penjual. Nanti penjual ini akan menginformasikan kepada kasir, lalu kasir akan menerima informasi untuk selanjutnya dilakukan eksekusi pembayaran oleh pelanggan yang diberitahukan sebelumnya oleh kasir. Mungkin cukup sekian yang soal nomor 2. Sekarang masuk ke soal baru, yakni studi kasus tentang peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Di sini langsung saya masuk kepada soal. Saya membuat tabel relationship. Ada beberapa entiti yang mempunyai hubungan, yakni lab mempunyai hubungan dengan barang. Lab ini memiliki barang. Juga lab memiliki asisten lab dan dipimpin oleh kepala lab. Barang ini dimiliki oleh lab dan dipinjam oleh mahasiswa, lalu dimiliki oleh peminjaman dari, maksudnya di sini dimiliki oleh peminjaman yakni orang yang bertugas orang yang bertanggung jawab terhadap pinjam meminjam di lab. Selanjutnya yakni UKM yang memiliki relasi dengan mahasiswa. Karena UKM dan mahasiswa ini ya, UKM tidak akan berdiri tanpa adanya mahasiswa. Jadi di sini UKM beranggotakan mahasiswa. Lalu di sini mahasiswa sendiri ada beberapa relasi, yakni beberapa relasi dengan barang, yakni mahasiswa meminjam barang dan menjadi anggota dari UKM. Kegiatan di sini kegiatan relasinya dengan mahasiswa, karena kegiatan itu pasti isinya mahasiswa gitu. Lalu kegiatan ini diadakan oleh mahasiswa, terus melakukan peminjaman terhadap barang-barang lab. Di sini aja dia ada relasi terhadap peminjaman ya.
Terus di sini ada peminjaman yang dimiliki oleh barang karena ini termasuk dari penanggung jawab gitu ya. Lalu di peminjaman ini dilakukan oleh kegiatan. Nah, dan disetujui oleh asisten lab. Nah, asisten lab sendiri di sini adalah kepunyaannya lab dan menyetujui tentang kepeminjaman. Maksudnya ada yang minjam tuh juga harus lapor ke asisten lab ya. Selanjutnya yakni kepala lab yang tugasnya untuk memimpin dan menghadapi segala kendala untuk berkoordinasi dengan orang-orang lab. Yang memimpin lah bahasanya itu kepala lab. Masuk ke nomor 2, di sini saya akan menjelaskan setiap relasi yang akan nih sudah ditentukan optionality-nya, entity-nya. Entity yang terlibat kayak lab barang, ini barang dan lab. Nah, barang ini wajib karena setiap barang ini wajib dicatat, sedangkan lab ini tidak wajib karena setiap lab tidak wajib memiliki barang. Tuh. Terus lab dan asisten lab. Nah, asisten lab ini wajib karena setiap lab punya kewajiban mengajar. Optionalisinya lab ini wajib juga karena setiap lab memiliki penanggung jawab asisten lab. Lab dan kepala lab wajib karena setiap lab pasti ada pemimpinnya. Kalau sesuatu itu nggak ada pemimpinnya ya pastinya nggak jalan terarah gitu. Di sini juga kepala lab termasuk wajib karena setiap lab harus ada catatan kepala labnya gitu biar tahu siapa kepala labnya. Terus barang peminjaman. Optionality barang di sini wajib karena barang lab disediakan untuk dipinjam. Sedangkan optionality dari peminjaman ini tidak wajib karena barang lab tidak setiap saat selalu dipinjam. UKM dan mahasiswa ini UKM-nya ini wajib karena setiap UKM optionality UKM ini wajib karena setiap UKM berisi mahasiswa dan opsi mahasiswa ini tidak wajib karena mahasiswa tidak wajib ikut UKM gitu. Bisa saya persingkat waktunya. Nomor 3 ini menentukan cardinality entity yang terlibat dalam suatu relasi. Relasi dari lab dan kepala lab ini termasuk one to one karena setiap satu lab itu pasti punya satu kepala. Kalau dua kepala biasanya itu tidak akan teratur manajemennya. Nah, di sini juga lab sama asisten ini one to many. Karena satu lab ini bisa beberapa orang yang mengurusi asisten. Lab dan barang ini biasanya one to many karena satu lab bisa memiliki beberapa barang. Dan lanjutnya ini barang peminjaman barang ini termasuk many to many. Karena barang dan pinjaman barang ini sama-sama mempunyai data yang banyak. Barangnya ini banyak, sedangkan pinjaman barang ini mempunyai data yang banyak. UKM dan mahasiswa. UKM dan mahasiswa ini termasuk many to many. Karena UKM ini banyak, sedangkan mahasiswa itu juga banyak. Mahasiswa dan kegiatan ini one to many karena mahasiswa dihitung satu untuk hal kayak gini ya. Relasi antara mahasiswa dan barang ini one to many. Satu mahasiswa bisa minjam beberapa barang. Sedangkan beberapa barang bisa dipinjam satu mahasiswa. Ya gitu dah. Relasi antara kegiatan peminjaman barang ini one to many karena tadi tuh dijelaskan kalau pinjaman barang ini masuk many, jadi termasuk one to many. Satu kegiatan ini bisa meminjam beberapa barang. Di sini RD yang saya buat ini bisa dilihat. Memiliki relasi yang sudah saya jelaskan tadi pada soal yang pertama. Di sini juga saya memecah many to many-nya. Ya, ini ada dua yang tentang peminjaman barang dan ini kegiatannya bisa dilihat. Sini saya akan membaca relasinya menggunakan RDS. Setiap lab ini relasi antara lab dan kepala lab. Setiap lab ini biasanya dipimpin oleh satu kepala lab dan satu kepala lab biasanya memimpin satu lab gitu. Lab asisten. Setiap lab memiliki satu atau beberapa asisten. Setiap asisten hanya bisa menjadi asisten di satu lab
Relasi antara lab dan barang. Lab biasanya satu atau beberapa barang, dan setiap barang terdapat pada salah satu lab. Nah, relasi antara barang dan pinjaman, setiap barang boleh dipinjamkan, dan setiap peminjaman pasti berupa barang. Relasi antara UKM dan mahasiswa, setiap UKM bisa mempunyai satu atau beberapa mahasiswa, dan setiap mahasiswa belum tentu ikut UKM. Jadi di sini tetap ada relasi yang kuat gitu. Relasi mahasiswa dan kegiatan, relasi ini setiap mahasiswa bisa kegiatan dan setiap kegiatan pasti isinya itu mahasiswa karena kita bicara lingkungan fasilkom di sini. Selanjutnya nih relasi antara mahasiswa dan barang. Di sini setiap mahasiswa bisa meminjam barang, setiap barang pasti dipinjamkan kepada mahasiswa. Dan yang terakhir adalah relasi kegiatan dan peminjaman barang. Dan setiap kegiatan ini pasti pinjam barangnya itu ke lab. Dan setiap barang belum tentu dipinjam oleh kegiatan. Maksudnya ada semua barang. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Jika ada yang bermanfaat, mohon. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.